Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'muri wa tarkil mahdzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah pengajian Radio Samhan yang kami hormati dan yang kami banggakan, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Kembali kita semuanya dipertemukan oleh Allah dalam rangka ibadah, dalam rangka mencari pahala, mencari surga dan selamat dari neraka, melalui kita menjalankan salah satu kewajiban selaku hamba Allah, selaku orang iman, yaitu mengaji Al-Quran, Al-Hadis. Karena dengan mengaji ini kita akan menjadi tahu, kita akan menjadi tambah faham, dan dengan mengaji maka amalan-amalan kita akan syah. Sebab ilmu harus diawali, amalan harus diawali dengan ilmu. Al ilmu qabla amal. Jadi kita cari ilmunya dulu, baru kemudian diamalkan atau dipraktekkan. Nah, ini semuanya semata-mata kita dalam rangka meramut, menjaga keimanan, hidayah yang telah Allah anugerahkan kepada kita, agar hidayah ini terus bisa kita tetapi, tidak terpengaruh, tidak berubah sampai akhir hayatnya masing-masing husnul khotimah. Kita aturkan syukur pada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ma asbaha bi min nikmatin faminka wahdaka la syarikalak walakal hamdu walakas syukru. Kepada seluruh jamaah yang pada pagi hari ini sudah kembali bisa bergabung untuk mengikuti lanjutan pengajian Al-Quran, atas amal solehnya semuanya saya syukuri. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Semoga Allah senantiasa memberikan kemanfaatan, kelancaran, kebarokahan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Baik, sebelumnya Bapak Ibu para jamaah, kita dengarkan sejenak pesan-pesan dari PDO Barokah Jas Peleng. Alhamdulillah jazakumullahu khaira, Bapak Ibu para jamaah semuanya. Baik, selanjutnya kita meneruskan pengajian kita masih di surah Al-Baqarah, ayatnya pagi hari ini 207. Ayat 207. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu anna Allaha azizun hakim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah walladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyin mubashshirين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuraw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Allahumma faqina fiddin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fima a'taitana, Allahumma barik lana fima razaqtana,
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Selanjutnya kita beri makna yang tadi kita baca. Ayat 207. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi, dan dari manusia, man orang, atau ada orang, yastari yang menukarkan, siapa orang, nafsahu pada dirinya, nafsahu pada dirinya, ibtigha karena mencari mardhatillahi pada ridhonya Allah. Mardhatillahi pada ridhonya Allah. Wallahu, dan Allah, raufun, zat yang maha belas kasih, bil ibadi, dengan hamba-hambanya. Allah berfirman, sebagian dari manusia ada orang yang telah menukarkan dirinya karena dia mencari ridhonya Allah. Maksudnya menukarkan dirinya ya ditukar dengan ridhonya Allah. Ya, berarti dia beramal soleh, dia beribadah, ya, semata-mata dia mencari ridhonya Allah. Karena mencari ridhonya Allah, nah, jadi memang kita orang iman ini, Bapak Ibu, diri kita, waktu kita, harta kita, bahkan nyawa kita, itu semata-mata kita peruntukkan untuk Allah, untuk agama Allah. Kita tukar dengan apa? Dengan ridhonya Allah, yaitu dengan surganya Allah. Kalau dalam hadis Nabi bersabda, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Nah, itu firman Allah itu ya. Jadi Allah menukar dirinya orang iman, harta bendanya orang iman, bahkan tadi nyawanya, ya, oleh Allah ditukar dengan surga. Nah, ditukar dengan surga. Kira-kira kita ridho apa enggak? Diri kita, waktu kita, harta kita ditukar surga oleh Allah. Padahal itu kan enggak semuanya. Enggak semua waktu kita, enggak semua harta kita itu
semata-mata kita gunakan untuk untuk membela agama, atau juga tidak kan? Ya, hanya sebagian saja. Nah, maka ketika agama memerlukan tenaga kita, ketika agama memerlukan harta kita, bahkan nyawa kita, kita orang iman harus siap. Ya, karena Allah sudah mengkontrak, istilahnya sudah mengkontrak diri kita, harta kita, bahkan nyawa kita oleh Allah dibayar dengan surga. Ya. Jadi supaya betul-betul kita berusaha, ya, supaya berusaha terus bisa sama-sama kita sepenuhnya kita membela agama Allah ini dengan diri kita, harta kita. Karena oleh Allah semuanya itu akan diganti dengan surganya. Ini amal soleh, ya. Kalau pada saat ngaji mangkulan begini, ya, untuk membalas WA sebaiknya ditunda nanti setelah ngaji. Kadang-kadang ada saudara kita banyak yang lapor lagi ngaji nggak fokus karena bolak-balik ada suara WA masuk, terutama di grup ini. Ya, termasuk kalau ada berita-berita nge-share-nya nanti saja habis ngaji. Jangan pada saat ngaji malah bolak-balik mainin HP, balas WA, nge-share lah. Ini akhirnya ngajinya tidak khusyuk, ngajinya tidak fokus. Kan kita ngaji hanya 30 menit ya, supaya fokus. Nah, nanti setelah ngaji silahkan mau nge-share berita apa. Tentunya berita juga jangan semua berita di-share ke grup yang kira-kira ada kaitannya dengan grup. Kalau nggak ada kaitannya nggak usah, ya. Tuh. Kita lanjutkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bahwa kita menjadi orang iman ini ibaratnya diri kita, harta kita, waktu kita, bahkan nyawa kita ini sudah kontrak dengan Allah, ya. Kontrak dengan Allah dengan surga. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Udkhulu, masuklah kamu sekalian, fisilmi, di dalam Islam, kafatan, dengan kafah. Nah, ini sering kita dengar kalimat kafah lah ini. Artinya kafatan itu dengan keseluruhan, totalitas. Jangan milih-milih. Wala tattabi'u, dan janganlah mengikuti kamu sekalian orang-orang iman
khutuwati syaiton, pada langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan artinya ya perbuatan-perbuatan setan. Innahu, sesungguhnya setan yang suka mengganggu itu ya, bukan setan ya dibeset keluar ketannya, bukan. Innahu, sesungguhnya syaitan lakum, bagi kamu sekalian orang-orang iman, aduun, musuh, mubinun, yang nyata. Allah mengingatkan kepada kita semua orang iman, hai orang iman, masuklah kalian di dalam Islam secara kafah. Nah, jadi kafah ini kalau mau dijelaskan secara konkret, panjang. Nah, adapun yang belum tahu apa tuh kafah wi maksudnya piye, nah, ngaji terus ya. Ngaji Quran hadis terus dikaji ya, sampai betul-betul Islam kita bisa mencapai kafah. Ibarat anak kita yang kuliah itu ya sampai betul-betul lulus di wisuda. Ya, walaupun dia sudah ya semester 1, 2, 3 sampai 6 itu, tapi belum di wisuda, namanya belum kafah. Belum kafah ya. Nah, kita mengaji Al-Quran hadis, di situ nanti kita akan banyak tahu, banyak mengerti ya. Wah Pak, saya sudah lama ngaji tapi kok apa ya kafah. Nah, jenengan ke radio nanti ketemu dengan saya. Ya, nanti saya jelasin kafah itu makanan apa ya. Silakan. Karena kalau mau dijelaskan di udara waktunya tidak mencukupi ya. Dan kalian jangan sekali-kali, ini pesan Allah, jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah setan. Jadi langkah-langkah setan, perbuatan setan jangan diikuti. Kenapa? Karena setan itu musuhmu ya. Sebab yang namanya musuh itu pasti dia akan menghendaki lawannya hancur. Walaupun kelihatannya mesam-mesem, senyum-senyum, itu musuh, itu hati-hati. Kadang-kadang setan dalam rangka untuk menjebak korbannya kadang dengan pakai senyum-senyum itu. Bahkan kadang pakai menggunakan orang cantik, pakai menggunakan harta benda. Itu setan dengan segala cara. Nah, secara garis besar, hal-hal yang sekiranya akan bisa mengganggu ibadah kita, akan bisa menggagalkan surga kita, akan mendangkalkan kepahaman kita, nah, itulah termasuk langkah-langkah setan yang ingin merubah kefahaman kita ya, itu termasuk langkah-langkah setan itu. Hati-hati ya. Jangan apik kok wonge. Nah, apik jenenge namanya orang punya misi, punya niat sesuatu ya pasti baiklah dalam rangka untuk mensukseskan niatnya itu ya. Kalau dengan cara-cara yang nggak apik ya nggak ada yang mau nanti itu. Nah, kita harus berhati-hati ya. Fa in zalaltum, maka jika terpeleset kamu sekalian, tergelincir atau terpeleset, mimba'di, dari sesudahnya, maja'atkum, apa-apa yang telah datang, apa ma pada kamu sekalian. Rupanya ma itu al-bayyinat, keterangan.
atau ilmu. Jadi bayinat itu keterangan, ya ini luas, sudah ada nasihat, sudah ada tahu ilmunya, ya. Tiba-tiba terpeleset, tergelincir, terpengaruh. Lah tadi bab namanya manusia itu walaupun dia sudah tingkatannya, sudah keimanannya tinggi, ya, ilmunya sudah banyak, kadang-kadang sifat manusia ini tidak akan bisa hilang, yaitu lupa. Nah, makanya jika kalian tergelincir, terpleset, ini maksudnya terpengaruh, berbuat salah, setelah keterangan-keterangan itu sudah sampai kepada kalian, sudah tahu sebenarnya, fa'lamu, maka ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah azizun, zat yang maha perkasa, hakimun, lagi maha menghukumi. Ketahuilah bahwa Allah itu zat yang maha perkasa, lagi maha menghukumi. Jadi ya, kalau seandainya terjadi dalam perjalanan kita terdapat lupa, hilaf, kemudian diingatkan, dinasehati, maka ya segera kalian bertobat, ya, segera bertobat. Kalau dalam firman Allah yang lain, wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Nah, sifat orang iman semacam itu. Ketika dia berbuat salah, ketika dia berbuat aniaya, kemudian dinasehati, kemudian diingatkan, zakarullah, dia ingat kepada Allah bahwa apa yang barusan dia kerjakan itu melanggar, salah, dosa, fastaghfaru lidzunubihim, maka segera orang iman itu minta ampun kepada Allah, banyak istighfar, ya. Nah, jadi betul-betul kemudian menyesali akan perbuatan yang melanggar itu. Hal yang duruna, tidak menunggu mereka orang-orang kafir. Hal yang duruna, tidak menunggu mereka orang-orang kafir, illa, kecuali ayat tiyahum, bahwa datang, mendatangkan pada mereka, ayat tiyahum, mendatangkan pada mereka, Allahu Allah, fi zulalin, di dalam naungan, zulalin, naungan, minal ghamami, dari awan, minal ghamami, dari awan. Wal malaikatu, dan para malaikat, wa qudhiya, dan dihukumi, apa al-amru, perkara. Wa ilallahi, dan kepada Allah, turja'u, dikembalikan, apa al-umuru, beberapa perkara. Allah berfirman bahwa mereka orang-orang kafir di dunia ini, hidup di dunia ini, mereka tidak menunggu, kecuali yang mereka tunggu adalah naungan dari awan, itu yang didatangkan oleh Allah. Ini maksudnya berupa bahaya, ya, naungan dari awan, seperti dulu pada zaman kaum Ad, siapa itu? Jadi di atas langit mendung ini tiba-tiba
gelap, tebal. Mereka mengira bahwa itu akan turun hujan, padahal itu siksa yang akan dibelekkan oleh Allah, dijatuhkan oleh Allah dari langit. Dan juga mereka menunggu datangnya malaikat yang membawa siksa untuk mereka. Dan kemudian Allah akan menghukumi perkara. Yang iman oleh Allah dimasukkan surga, yang kafir dimasukkan ke dalam neraka. Itu penyelesaian hukum Allah besok di akhirat sana. Nah, jadi itulah sebenarnya orang hidup ini kalau tidak ibadah, ya hanya hidup itu istilah kasarannya hanya melek, golek, ya. Melek itu ya buka mata, bangun dari tidur, kemudian cari, yes, bekerja, habis itu kemudian dinikmati, terus gitu saja, tidak mikirin ibadah, ya, tidak mikirin ibadah, hidupnya hanya betul-betul untuk full untuk dunia saja. Nah, orang-orang yang macam itu, kata Allah, mereka tidak menunggu hidupnya itu kecuali menunggu datangnya siksa, itu saja. Atau ya menunggu datangnya mati. Karena setelah mati, namanya orang tidak iman, begitu mati langsung sudah, ya, di kuburnya sudah pasti akan terkena siksa kubur. Kemudian sampai hari bangkit, itu disiksa di kubur itu. Kemudian pada hari bangkit, hari kiamat akan mendapatkan siksaan hari kiamat yang panasnya luar biasa itu, matahari sejengkal dengan kepala, kemudian bumi diganti dengan tembaga. Kemudian setelah kiamat, akhirat, yaitu mereka masuk ke dalam neraka yang lebih dahsyat lagi, lebih berat, lebih deblek lagi. Itu yang ditunggu-tunggu. Nah, makanya hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita sementara ada yang 50 tahun, 60 tahun. Ini sebetulnya tujuannya Allah itu supaya kita ibadah. Kan itu tujuannya, ibadah. Lah, supaya apa? Biar apa? Supaya kita masuk surga. Gitu, ya. Karena asalnya secara cerita, ya. Ceritanya manusia ini kan dulu mbah kita, nenek moyang kita, Mbah Adam itu kan udah di surga. Bagaimana supaya bisa kembali lagi ke surga? Maka pada saat Allah turunkan Mbah Adam, ketika itu juga Allah turunkan petunjuk-petunjuk atau hidayah. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Barang siapa yang mau mengikuti petunjuk-petunjuk saya, kata Allah, maka tidak ada khawatir dan tidak ada susah baginya. Pasti dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah, keselamatan, ancaman dari siksa, dan akan dimasukkan surga. Itu bagi yang mau mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, yaitu menetapi ibadah yang kafah tadi, ya, yang kafah tadi. Wa ilallahi turja'ul umur, dan semua urusan, semua perkara akan dikembalikan kepada Allah. Lalu Allah lah yang akan menghukumi, ya, mana yang baik, yang sesuai dengan tuntunannya Allah, petunjuk Allah, maka kebaikan itu akan dibalas dengan pahala, kemudian juga termasuk surga itu. Ya, semuanya akan kembali kepada Allah. Sal, bertanyalah engkau Muhammad, Bani Israel kepada Bani Israel, keturunan Israel. Ini ya orang-orang keturunan Israel pada zaman itu. Karena kalau langsung ya Nabi tidak ketemu keturunan Israel. Israel kan Yakub, Nabi Yakub. Bani Israel berarti keturunan Nabi Yakub. Nah itu. Jadi memang kalau kita lihat sejarahnya, terjadinya adanya nama Bani Israel,
itu kan memang cikal bakalnya Nabi Yakub. Ya. Nabi Yakub kemudian punya keturunan Nabi Yusuf. Ketika itu hijrah pindah semua ke Mesir kan gitu. Nah, di Mesir kemudian akhirnya terus dari keturunan itu ada nabi lagi, Nabi Musa. Lah, Nabi Musa lah. Sejak itulah Nabi Musa itu dari keturunan itu disebut namanya Bani Israel. Itu dah berkembang biak waktu itu ya. Nah, pada zaman Nabi, setelah wafatnya Nabi Yusuf, pada saat Nabi Yusuf masih ada, itu keturunan Yakub itu wah merdeka betul itu oleh Raja Mesir. Ketika itu mereka dikasih tempat betul-betul dihormati karena Nabi Yusufnya itu. Tapi setelah Nabi Yusuf wafat, mulailah secara perlahan karena rajanya ganti raja yang kafir, termasuk Fir'aun itu, akhirnya dinasti Fir'aun ya. Akhirnya orang-orang Bani Israel dijajah atau diperbudak oleh Fir'aun itu kan. Nah, mereka minta kepada Allah supaya ada di antara mereka yang dijadikan pemimpin mereka untuk menghadapi Fir'aun itu. Lah, terlahirlah seorang bayi laki-laki yang bernama Musa, di mana pada saat itu Nabi Musa dilahirkan dalam saat yang sangat genting sekali, di mana Fir'aun mengadakan razia besar-besaran bagi wanita, ibu-ibu yang hamil itu diawasi 24 jam sampai dia lahir kok laki-laki, langsung diambil dibunuh itu. Tapi lah, atas izin dan kehendak Allah, Nabi Musa selamat, bayi Nabi Musa. Allah lindungi ya. Bahkan sempat dibesarkan di istana Fir'aun. Itulah luar biasa itu Allah atau skenarionya Allah. Fir'aun sama sekali tidak merasa itu bahwa dia melihara anak macan. Ya, nggak tahu kalau anak yang dia ambil dari pantai ketika itu adalah anak macan. Itulah yang dimaksud oleh juru ramalnya, bahwa kelak akan lahir bayi laki-laki yang nantinya akan menggulingkan kerajaan Fir'aun. Nah, ternyata Nabi Musa itu. Sal, tanyalah ke Muhammad Bani Israel kepada Bani Israel, kam telah berapa banyak, kam piro, berapa banyak atainahum telah memberi aku pada mereka, orang-orang Bani Israel, min ayatin, dari mukjizat, ayat-ayat mukjizat, bayinatin yang jelas. Nah, maka ini Bani Israel, orang-orang Bani Israel yang ada waktu itu, yang ada di Mekah ya. Tanyalah mereka itu Muhammad, barangkali mereka tahu sudah berapa banyak mukjizat, ayat-ayat mukjizat dari Allah yang diberikan kepada mereka. Waman, dan barang siapa yubaddil, mengganti dia nikmat Allah pada nikmatnya Allah, min ba'di, dari sesudahnya, ma ja'athu, datang apa nikmat padanya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah syadidul iqabi, berat siksaannya. Wahai Muhammad, cobalah kamu tanya kepada mereka, orang-orang Bani Israel, sudah berapa banyak ayat-ayat yang aku berikan kepada mereka. Banyak udah ya, termasuk ada madu, burung, wah. Nah, barang siapa yang mengganti nikmat Allah setelah nikmat itu didatangkan padanya, maka Allah sangat siksanya, berat siksanya. Artinya dia akan disiksa oleh Allah, termasuk diberi nikmat iman, diberi nikmat hidayah. Lah kok malah diganti dengan zolalah lagi, diganti dengan jahiliyah lagi, dikasih hidayah, kasih ilmu yang hak. Lah kok malah diganti dengan ilmu-ilmu yang sesat.
maka orang yang demikian itu akan disiksa yang berat oleh Allah. Ya, di dunia memang sementara dibiarkan oleh Allah, dilulu, ayo terus no, bahkan terus mengganggu orang iman, ya, mempengaruhi orang-orang iman, ayo terus no. Nah, tapi pada akhirnya oleh Allah mereka akan diazab yang sangat berat. Na'udzubillah min dzalik. Demikian Bapak Ibu para jamaah semua untuk pengajian kita pada pagi yang barokah ini. Kepada semuanya ingkang sampun nyawiji ikut mengaji, kami syukuri, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga ada manfaat dan ada barokahnya, menambah keimanan, kepahaman. Dan bila ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.